semuanya, selamat pagi. Saat ini kita sedang merasakan dan menjalani yang namanya hari Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus rela mati dan berkorban buat kita untuk menebus dosa kita. Mari teman-teman, aku ajak kita semua untuk mulai hari kita dengan perenungan pagi pada pagi hari ini, di mana perenungan pagi pada hari ini berjudul tentang siapakah aku dianggap berharga oleh Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk bersatu di dalam doa. Kami ucap syukur Bapa atas berkat-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami juga bersyukur atas hidup baru yang Engkau berikan pada setiap kami, sehingga setiap kami Tuhan bisa bersama-sama merasakan Tuhan cinta kasih-Mu, di mana Engkau telah berkorban bagi kami di atas kayu salib Tuhan, menebus dosa kami dan memperbarui hidup kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau Tuhan mengiringi sertai setiap renungan kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang mengapa sih Tuhan Yesus itu rela lahir dan mati untuk kita. Kita tuh seberapa berharganya sih sampai Tuhan itu rela buat menyerahkan nyawanya cuma-cuma buat kita yang berdosa ini. Setiap kita manusia itu pasti punya dosa teman-teman. Aku, kamu, kita semua yang ada di dunia ini punya dosa. Manusia itu tidak luput dari yang namanya dosa. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden itu, manusia itu sudah punya naluri untuk berbuat dosa ya teman-teman. Bahkan hanya untuk buah yang kita tidak tahu bentuknya ya teman-teman. Tapi hanya untuk buah saja manusia itu mengorbankan kepercayaan Tuhan ya teman-teman. Cuman buat buah. Padahal di Taman Eden itu banyak banget makanan yang udah Tuhan izinkan buat kita makan, buat Adam dan Hawa makan, tapi Adam dan Hawa memilih untuk memakan buah yang dilarang Tuhan. Ya. Sebegitu lemahnya manusia ya teman-teman ternyata. Sebelum itu, kita akan baca satu ayat di Roma 6 ayat 23. Mari sama-sama kita baca Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, tahu gak sih teman-teman, di pada perjanjian lama itu sebuah hukuman itu setimpal dengan apa yang dia lakukan. Semisal, kamu mencungkil mata temanmu, berarti ya matamu harus dicungkil. Berarti kalau misalnya kita membunuh, kita juga harus dibunuh. Mata ganti mata, tangan ganti tangan, hidung ganti hidung. Seperti itu teman-teman. Nah, kenapa sih Tuhan itu harus turun ke dunia buat nebus dosa kita? Seperti yang aku bilang pada awal tadi, manusia itu sangat lemah teman-teman. Bahkan tergoda sama buah aja, rela mempertaruhkan yang namanya kepercayaan Tuhan buat manusia. Bayangin seberapa lemah itu teman-teman. Dan kita baca di ayat tadi, Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Dimana ketika kita berdosa, satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan kita dari dosa itu mengorbankan darah manusia ya teman-teman. Tapi bisakah manusia itu berkorban untuk dirinya sendiri? Apakah bisa? Contoh aja ya, aku mengorbankan diriku cuma buat temanku. Yaitu, aku rela mati nih buat Grace, aku rela mati nih buat Sasi. Apakah bisa manusia seperti itu? Nyatanya tidak ya teman-teman. Itulah mengapa alasan Tuhan Yesus itu turun ke dunia cuma buat mati, untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus mati itu bukan di tangan manusia, tetapi Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk manusia, bukan dibunuh oleh manusia atau mati di tangan manusia, tetapi Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk setiap kita yang berdosa. Teman-teman, kenapa sih Tuhan harus melakukan hal itu? Nah, kita sendiri, hubungan kita manusia dengan Tuhan itu sudah rusak semenjak kejatuhan manusia pertama, Adam dan Hawa, ke dalam dosa. Sejak saat itu tuh hubungan manusia sama Tuhan, sama Allah, itu sudah rusak teman-teman. Dan kita tuh gak bisa perbaikinnya. Gak bisa teman-teman. Bahkan Tuhan Yesus itu, kita itu sudah mati ibaratnya ya. Kita tuh mati karena dosa. Dan hidup kita itu hanya buat Tuhan. Kita yang berdosa ini, dipilih Tuhan. Kalau gak buat untuk pekerjaan Tuhan itu buat apa teman-teman? Kamu tuh berdosa, kamu tuh gak layak buat hidup sebenarnya. Aku gak layak buat hidup kalau dilihat dosaku teman-teman. Nah, Tuhan itu mati buat nebus dosa kita. Apa gak keren teman-teman? Tuhan Yesus di dalam kemanusiaannya, Tuhan Yesus manusia yang sekaligus juga Tuhan, yang dimana dia kudus, dia rela dihina, dicambuk, dimaki sama orang, cuman buat menebus dosa kita yang gak berharga ini. Tapi Tuhan katakan kita tuh berharga loh di mata dia. Ada satu pujian yang saat ini sering saya dengar. Pujian ini milik NDC. Pujian ini berkata seperti ini.
Darahmu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sendiri yang melayakkan kita untuk menerima kasih-Nya itu tuh. Jadi pengorbanan Yesus di kayu salib merupakan kasih terbesar di dunia, teman-teman. Maka teman-teman, kita harus merefleksi diri kembali. Kita tuh hidup buat siapa sih? Buat manusia? Enggak. Buat cari harta? Enggak. Kita hidup itu semata-mata untuk membalas kebaikan Tuhan. Seperti yang sering Pak Erik reminder buat kita, anak SKP SKK, kita, anak Tuhan, itu berbuat baik bukan untuk masuk surga, bukan teman-teman. Kita udah dibayar, udah dilunaskan sama Tuhan. Kita gak punya tanggungan. Bahkan Tuhan kasih jalan keselamatan buat kita untuk langsung masuk ke surga. Ya. Tapi, apakah kita cuma-cuma gitu ya teman-teman? Enggak. Tapi kita balas kebaikan Tuhan. Kita berbuat baik karena Tuhan, bukan buat manusia, bukan untuk siapapun. Bahkan buat masuk surga itu tidak, teman-teman. Dan koda dari pujian tadi berbunyi seperti ini. Siapakah aku, kau jadikan aku yang paling berharga, yang paling mulia. Dan bila ku hidup, biar untuk kemuliaan nama-Mu selamanya. Jadi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita tahu bahwa hidup kita itu untuk Tuhan. Kita hidup baik, benar, itu untuk Tuhan. Dimana Tuhan sudah berbuat baik, berbuat benar buat kita. Bahkan kita ditebus, dibayar lunas oleh darah-Nya. Darah yang tidak bisa kita bayar pakai apapun, teman-teman. Jadi marilah kita sama-sama kita renungkan kembali firman Tuhan, kita renungkan kembali hidup kita. Mari kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Dan biarlah di balik Jumat Agung ini kita bisa kembali untuk kita mereminder diri kita untuk terus menjadi anak Tuhan yang seturut dengan firman Tuhan. Kita selalu hargai karya Tuhan di kayu salib yang mati bagi kita. Mari sama-sama kita tutup renungan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Kami ucap syukur Bapa, berkat-Mu sungguh nyata Tuhan bagi kami. Setelah lagi kami akan mulai hari kami Tuhan, kami akan menjalani hari kami Tuhan. Biarlah hidup kami seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Sampai ketemu di renungan kita pada hari selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.